Taib. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Taib. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita masih diberi taufik dan hidayah agar dapat menjalankan syariat Islam semampu kita, kemudian diberi kesehatan agar kita dapat mengikuti pelajaran kita di pertemuan kita yang berbahagia kali ini. Taib. Kemarin Ustadz ada sedikit menugaskan antum untuk mengerjakan suatu latihan yang berada di halaman 24. Antum lihat di sini bagian yang ba, akmil al-makan al-khali minal majmu'ah bil kalimah al-munasibah minal majmu'ah ba. Lengkapilah titik-titik di bawah pada kelompok bagian A atau kelompok A dengan kata yang serasi atau sesuai pada kelompok B. Lihat di sini. Allahu as-sadiqin. Allahu as-sadiqin. Titik-titik Allah as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian yang di bawah titik-titik Mustafa syaikhan ala uburit tariq. Titik-titik Mustafa seorang kakek atau seorang yang sudah tua ketika melintasi jalan. Taib. Yang ketiga titik-titik ala talibi al-misali. Terhadap seorang murid yang menjadi teladan, murid teladan. Taib. Yang terakhir, al-haqqa walau kana murran, titik-titik kebenaran walaupun pahit. Kita artikan yang bagian ba. Salamtu, saya memberi salam. Qul, katakanlah. Yuhibbu, mencintai. A'ana, menolong. Kemudian ada kata ilm. Antum lihat di sini. Titik-titik Allah as-sadiqin. Mana yang paling cocok? Jawabannya adalah yuhibbu. Yuhibbullah as-sadiqin. Allah mencintai orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua, Mustafa syaikhan ala uburit tariq. Jawabannya adalah a'ana. A'ana Mustafa syaikhan ala uburit tariq. Mustafa menolong orang yang sudah tua ketika menyeberangi jalan. Kemudian titik-titik ala talib al-misali. Artinya mana kalimatnya yang pasangannya di sini? Salamtu ala talib al-misali. Salamtu ala talibi al-misali. Saya memberi salam kepada seorang murid teladan. Kemudian yang terakhir, al-haqqa walau kana murran. Jawabannya apa? Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun rasanya pahit. Taib. Sekarang kita lihat di sini ada a'rib ma ya'ti. A'rib ma ya'ti. Haraba al-islamu al-faqra. Kemudian yang kedua, yadhhabul atfalu ila hadiqatil hayawani. Coba kita i'rabkan di sini di bawahnya ini ada i'rab. Namun kita artikan dulu. Harabal Islam al-faqra, artinya Islam memerangi kemiskinan. Kemudian yang kedua, yadhhabul atfalu ila hadiqatil hayawan, artinya anak-anak pergi ke kebun binatang. Kita lihat cara mengi'rabnya. Antum perhatikan di sini cara mengi'rab agar antum bisa nanti coba-coba mengi'rab sendiri Lihat di sini. Al-kalimah, kemudian ada i'rabuha. Kalimat, kemudian i'rabnya. Antum lihat di sini. Haraba. Oke, sebelumnya i'rab itu adalah sebuah pekerjaan yang dengan pekerjaan itu kita dapat mengetahui posisi atau kedudukan kata dalam suatu kalimat. Saya ulangi. I'rab itu adalah sebuah pekerjaan yang dengan pekerjaan ini kita dapat mengetahui posisi kata dalam kalimat. Baik, kita mulai. Haraba. Haraba i'rabnya adalah fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Begini cara mengi'rab fi'il madhi. Antum lihat di sini.
Fi'il madhi mabniun 'alal fathi, karena akhirnya adalah baris fathah. Haraba, maka kita katakan mabniun 'alal fathi. Kemudian al-islamu. Al-islamu adalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Lihat. Haraba al-islam. Nah, haraba itu fi'il. Nah, setelah fi'il ada fa'il. Beginilah cara mengi'rab fa'il. Al-islamu posisinya adalah fa'ilun marfu'un. Nah, wa 'alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Antum lihat pada kata al-islam, huruf akhirnya huruf mim. Barisnya adalah dhammah. Kalau dia dhammah, maka antum katakan dia marfu'. Kemudian wa 'alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Maka antum tulis wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Baik. Kemudian selanjutnya al-faqra. Al-faqra. Lihat di sini. Al-faqra maf'ulun bihi mansub. Mansub itu kalau dia barisnya baris atas, maka antum katakan maf'ulun bihi mansub. Wa 'alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah. Ya. Jadi sebuah kata kalau dia barisnya adalah baris akhir kata, ya, baris akhir atau baris sebuah kata, jika huruf akhirnya barisnya adalah fathah, maka kata itu disebut dengan mansub. Ya, dan tanda, nah, wa 'alamatu nasbihi, ya, dan tanda nasabnya adalah fathah. Baik, kemudian contoh yang kedua, yadhhabu. Lihat. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Lihat di situ. Fi'il mudhari' marfu'. Ya, kalau fi'il madhi antum bilang mabniun 'alal fathi. Tapi kalau dia fi'il mudhari' antum katakan fi'lun mudhari'un marfu'un, karena fi'il mudhari' tidak mabni. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Antum perhatikan kata yadhhabu. Kata yadhhabu huruf akhirnya adalah huruf ba yang barisnya dhammah. Baris dhammah adalah tanda bagi rafa'. Maka di sini dikatakan wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, kata yang dia berbaris dhammah disebut dengan marfu'. Maka di sini fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, bisa dipahami ya. Kalau dia fi'il madhi antum katakan mabniun 'alal fathi. Tapi kalau fi'il mudhari tidak antum katakan mabni. Ya. Kemudian selanjutnya ada kata al-atfal. Al-atfal karena tadi ada depannya ada fi'il, maka kalau ada fi'il harus ada fa'il. Fa'il dia harus marfu'. Maka antum lihat di sini kata al-atfal. Kata al-atfal, ya, huruf akhirnya adalah huruf lam yang barisnya dhammah. Ya, karena dia fa'il dan dia marfu', maka kita katakan wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Baik, kemudian ada di bawahnya kata ila, yakni harfu jar, huruf jar. Kemudian ada kata hadiqah. Karena ada ila di depan kata hadiqah, maka kata hadiqah menjadi ismun majrur. Majrur itu artinya kalau sebuah kata huruf akhirnya barisnya kasroh, itu paling sederhananya. Maka antum lihat di sini kata hadiqah, huruf akhirnya adalah tamarbutah yang baris akhirnya kasroh. Maka dia disebut dengan isim majrur. Jadi sebuah kata kalau akhirnya itu kasroh, maka dia disebut dengan isim majrur. Nah, sekarang wa 'alamatu jarrihi al-kasroh, dan tanda jarnya adalah kasroh. Udhifa ila ma ba'dahu, diidhofahkan kepada kata yang sesudahnya. Artinya kata hadiqah di sini dia menjadi mudhaf. Udhifa itu artinya diidhofahkan, ditambahkan ila ma ba'dahu, kepada kata yang sesudahnya. Apa kata sesudahnya? Al-hayawan. Maka kata al-hayawan menjadi posisinya mudhafun ilaih majrur. Ya, kalau tadi depannya hadiqah posisinya mudhaf, maka kalau mudhaf
dia butuh kepada mudhaf ilaih, yang mudhaf ilaih ini barisnya adalah selalu majrur. Wa alamatu jarrihi al kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Baik ya, untuk jenis-jenis fiil kayaknya udah antum bisa pahami sejauh yang Ustaz jelaskan ini. Ya, itu jenis-jenis fiil. Yang pertama ada fiil madhi, mudhari, dan ada fiil amar. Fiil madhi adalah fiil yang gunanya untuk menunjukkan suatu perbuatan sudah dilakukan di waktu yang lalu. Kalau fiil mudhari menunjukkan perbuatan sedang dilakukan atau akan dilakukan. Sementara kalau fiil amar adalah kata kerja yang digunakan untuk memerintahkan agar seseorang melakukan apa yang kita mau, ya. Baik. Sekarang kita masuk ke judul selanjutnya, yaitu al-ismu, ya, isim. Antum lihat di sini. Al-mufradu, al-musanna, kemudian ada al-jam'u. Lihat di sini, mufrad, musanna, dan jama'. Antum lihat. Al-mufrad, kitabun, muhandisun, syajaratun, mumarridatun. Kemudian al-musanna, kitabani, kitabaini, muhandisani, muhandisaini, syajaratani, syajarataini, mumarridatani, mumarridataini. Kemudian di sampingnya ada al-jam'u, kutubun, muhandisuna, ya, muhandisun. Itu asalnya, ya, muhandisun. Kemudian syajaratun dan asjarun. Nah, untuk kata syajaratun, ya, mufradnya kata syajaratun ini, antum lihat di sini, ya. Syajaratun untuk kata jamaknya itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu syajarat, ya. Kemudian yang selanjutnya ada kata asjar, ya. Nah, selanjutnya mumarridatun, ya. Ya, jamaknya adalah mumarridat, ya. Taib, sekarang kita baca artinya. Kitabun artinya buku, kitabani, kitabaini itu artinya dua buku. Kutubun buku-buku, muhandisun seorang engineer, ya. Muhandisani, muhandisaini, muhandisuna itu dua orang. Muhandisani dan muhandisaini itu artinya dua orang engineer, ya. Muhandisuna itu artinya para engineer. Kemudian ada kata syajarah, ya. Syajarah artinya pohon. Syajaratani atau syajarataini dua pohon. Kemudian syajarat atau asjar adalah pepohonan. Kemudian mumarridah artinya perawat, ya, perawat. Kemudian mumarridatani, mumarridataini, ini artinya dua perawat. Kemudian ada mumarridat, para perawat. Baik, selanjutnya, ya, selanjutnya adalah kita lihat di sini apa itu definisi dari mufrad, ya. Kalimatun tadullu ala wahidin aw wahidatin, ya. Kata yang menunjukkan jumlah satu muzakkar ataupun satu muannas, ya. Antum melihat di situ contohnya, kitabun, muhandisun, syajaratun, fallahun, mumarridatun. Ya, kitabun satu buku, muhandisun satu engineer, ya, syajarah satu pohon, fallah satu petani, mumarridah satu perawat. Taib. Selanjutnya al-musanna yadullu ala snaini bi ziyadati alifin wa nunin, ya, au ba'in wa nunin, ya. Contohnya apa? Kitabani, kitabaini. Musanna itu yadullu ala snain, menunjukkan pada dua, ya, jumlah dua. Bi ziyadati alif wa nun, dengan menambahkan alif dan nun, atau itu bukan ba, ya, ya. Au ya wa nun, atau ya dan nun. Afwan, itu kurang titiknya, kurang titik di bukunya. Au ya'in wa nunin, kitabani, kitabaini.
Dua buah buku, itu artinya dua buah buku ya. Mau kitabani atau kitabaini artinya dua buah buku. Kapan menggunakan bani dan baininya? Nah, ini nanti kita di pelajaran selanjutnya. Ya, itu sama nanti dengan muhandisani, muhandisaini, syajarotani, syajarotaini, mumarridani dengan mumarridaini, ini sama seperti yang kitabani dan kitabaini tadi. Ini semua artinya menunjukkan dua. Muhandisani dua engineer, syajarotani dua pohon, mumarridani dua perawat. Kemudian ada al-jam'u. Antum lihat di sini al-jam'u. Ya. Huwa ma dalla ala aktsara min itsnain. Al-jam'u huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini, ya. Aw itsnatain. Ya. Jama' itu kata yang menunjukkan kata yang menunjukkan jumlah lebih dari dua, baik dia mudzakkar ataupun muannas. Contohnya apa? Kutubun, ya, artinya buku-buku. Muhandisuna, para engineer. Wa muhandisina, nah, ini sama kayak tadi. Muhandisuna dan muhandisaini, ini artinya dua engineer yang lebih dari dua engineer, ya. Nah, penggunaannya saja yang beda, namun artinya adalah para engineer. Kemudian ada mumarridat, ya, artinya perawat perempuan. Taib, di sini ada tadribat. Coba kita kerjakan dulu ya. Tadrib. Kita coba artikan. Wasala as-saihu al-maghribiyyu ila mataril Qahirah. Antum perhatikan baris-barisnya. Wasala as-saihu al-maghribiyyu ila mataril Qahirah. Wa kana ma'ahu haqibatani launul haqibataini aswadu. Wa kana ma'ahu saihani minal Jazairi. Jalasa as-saihuna fi salatil intizari ma'ar rukabi wa ma'ahum saihatun min biladin mukhtalifah. Baik. Kita artikan ya. Wasala itu artinya sampai. As-saih itu artinya seorang pelancong atau seorang yang sedang berpariwisata. Ya. Pariwisata atau turis lah kalau bahasa gampangnya. Turis, oke? Saih itu artinya turis, ya. Wasala as-saih al-maghribi, seorang turis dari negeri Maroko sampai ila mataril Qahirah, ke bandara di negeri Mesir, ya, atau bandara Kairo, ya, di kota Mesir, di negara Mesir, ya. Baik. Wa kana ma'ahu haqibatan, ya, si turis dari Maghrib ini tadi, ya, atau dari Maroko, ya. Maghrib itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya Maroko, ya. Bisa juga kadang-kadang Maghrib itu diartikan waktu Maghrib, bisa. Atau bisa juga diartikan dengan Maghrib itu bisa diartikan juga dengan barat, bisa. Tergantung. Maka kalau kita artikan di sini dia berasal dari Maroko, ya. Wa kana ma'ahu, si turis dari Maroko ini ma'ahu haqibatan, memiliki dua buah tas. Launul haqibataini aswadu, warna kedua tas ini adalah hitam. Wa kana ma'ahu as-saihani minal Jazairi, ya, dia juga ditemani oleh dua orang turis dari negeri Al-Jazair. Baik. Jalasa as-saihuna fi salatil intizar, ya. Lihat di situ. Mereka bertiga, ya, satu orang pelancong atau turis dari Maghrib, dari Maroko, dan dua orang dari Jazair tadi, mereka duduk, jalasa, duduk. Mereka duduk fi salatil intizar, di ruang tunggu, ma'ar rukab, bersama para penumpang yang lain. Artinya orang yang bakal pergi naik pesawat, ya. Cuma penumpang di sini adalah maksudnya penduduk lokal, artinya orang-orang Mesir. Wa ma'ahum saihat min biladin mukhtalifah. Nah, di samping tiga orang pelancong tadi, yang satunya dari Maghrib, yang duanya lagi tadi dari Jazair, ternyata pelancongnya atau turisnya bukan cuma dari mereka ini aja,
Tapi wa ma'ahum saihat min biladin mukhtalifah. Ada juga turis-turis wanita dari negeri-negeri yang berbeda. Taib. Sekarang kita coba kerjakan apa yang diminta dalam tadrib ini. Apa yang tadrib ini minta kita? Coba kita lihat di sini. Nomor 1. Istakhrij minal faqrah as-sabiqah. Apa? Keluarkanlah dari paragraf di atas. Apa yang dia minta kita keluarkan? Isman mufrad. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, dan yang ketiga jam'ain. Taib, ini jadi tugas antum. Ustaz bacakan dulu tugas untuk antum ya. Perhatikan poin-poinnya. Istakhrij minal faqrah as-sabiqah. Keluarkanlah dari paragraf di atas. Yang pertama, lihat di situ. Isman mufrodan, satu isim mufrad, satu aja. Musanna, satu isim musanna, kemudian jam'aini, dua jamak. Satu isim mufrad, satu isim musanna, dua jamak. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, as-saihu masrurun. Ya. Si turis itu merasa bahagia. Turis itu bahagia, ya. Tsanni kalimat as-saih wa a'id kitabatal jumlah. Ya. Buatlah musanna dari kata as-saih. Tengok. Buatlah isim musanna dari kata as-saih, ya. Wa a'id kitabatal jumlah, dan kemudian tulislah ulang kalimat tersebut. Antum pertama rubah dulu kata as-saih yang bentuknya mufrad, rubah dia jadi musanna, kemudian antum tulis kalimat as-saih yang setelah dia dirubah jadi musanna, ditulis kembali beserta dengan kata masrurnya. Kalau kata masrurnya harus dirubah, maka rubah juga. Baik, kemudian yang selanjutnya nomor 3. Jalasa as-saihuna fi salatil intizar. Para turis itu duduk di ruang tunggu. Lihat di situ, ij'alil jumlatil fi'liyah as-sabiqah jumlah ismiyah. Buatlah jumlah fi'liyah berikut atau di atas menjadi jumlah ismiyah. Nah, ini yang nanti bakalan banyak salahnya. Saya yakin di sini pasti nanti banyak salahnya. Ya. Jalasa as-saihun fi salatil intizar, itu kalimat di atas adalah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah tadi harus dia fi'il baru dia fa'il. Nah, yang diminta di nomor 3, antum rubah kalimat ini, yakni jumlah fi'liyah, rubah jadi jumlah ismiyah. Gimana ketentuannya kalau dia jumlah ismiyah? Antum ulangi pelajaran antum, simak baik-baik, baru kemudian antum rubah kalimat jalasas saihun fi salatil intizar, antum rubah yang tadinya dia jumlah fi'liyah, rubahlah dia jadi jumlah ismiyah. Taib. Kemudian yang nomor 4, a'rib ma fawqal khat. A'rib ma fawqal khat. Nah, lihat di sini. I'rablah kata yang ada di atas garis. Mana kata yang di atas garis? Kata yang di atas garis soal nomor 4 itu ada di teks tadribat itu sendiri. Antum lihat, hanya ada satu kata yang digaris bawahi, yaitu kata as-saih. Apa i'rab pada kata as-saih ini? Cukuplah antum i'rabkan satu kata ini saja tanpa perlu mengi'rab kata yang lain. Hanya as-saih, tidak perlu yang lain. Taib. Ini latihan Ustadz mau antum kerjakan, nanti kumpul ke lewat WA ke Ustadz. Ustadz mau lihat hasilnya, terutama untuk yang nomor 3 ini. Ya, mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Taib, kita lanjut ke latihan yang nomor 2. Latihan nomor 1 ini tugas untuk antum, ya. Latihan nomor 2 ini enggak Ustadz suruh antum kerjakan. Ya, kita coba kerjakan bersama-sama. Lihat di sini. Tadrib tsani, tadrib kedua, ya.
hawil ilal musanna kama fil misalil ati. Iya, antum lihat di sini. Rubahlah menjadi musanna kata-kata atau nomor 2 dan nomor 3 di sini ya. Seperti pada contoh berikut. Yang nomor 1 ini udah dijawabnya langsung, makanya ini jadi contoh. Yang tadrib nomor 2 ini hanya ada 2 soal. Coba kita lihat. Ya, al-qitaru musri'un. Al-qitaru musri'un. Lihat jadinya al-qitarani musri'ani. Al-qitarani musri'ani. Baik. Selanjutnya di situ ada ar-rajulu as-sadiqu mahbubun. Ar-rajulu as-sadiqu mahbubun. Nah, siapa yang bisa ngerjakannya coba kalau begini? Iya. Kalau seandainya ini pertemuan langsung, dia langsung bisa menjawab pertanyaan Ustadz ini dengan baik dan benar, itu artinya dia udah paham dan bakal Ustadz kasih nilai tinggi. Tapi karena ini adalah waktu belajar daring, maka Ustadz sendiri yang akan jawab ya. Antum lihat di sini. Ar-rajulus shadiqu mahbubun. Cara ngerubahnya gimana kalau kita jadikan musanna? Ar-rajulani as-shadiqani mahbubani. Ar-rajulani as-shadiqani mahbubani. Iya. Kemudian yang selanjutnya, al-muslimu muhibbun lil khairi. Iya. Kita rubah dia jadi musanna, al-muslimani muhibbani lil khair. Iya. Baik ya, itu latihan tadrib nomor 2. Kemudian kita lihat yang tadrib yang nomor 3. Lihat di sini. Hati musanna kulli kalimah mimma ya'ti. Wada'hu fi jumlatin min indika kama fil mithal. Lihat sini. Baik ya, antum lihat sini ada al-muallimu jadinya al-muallimani. Ya. Al-muallimani. Al-muallim ini mufradnya, musannanya al-muallimani. Oke, kita coba lihat. Al-muallimani di sini ada jarak kosong. Ya, ada jarak kosong, kemudian ada kata mukhlisani. Iya. Coba kita apa kira-kira kalau kita buat kalimat di sini? Al-muallimani ya. Al-muallimani al-mujtahidani mukhlisani. Iya. Artinya apa al-mujtahidani? Ya, kita coba artikan ya. Al-muallim itu sendiri artinya guru. Berarti al-muallimani 2 orang guru. 2 orang guru al-mujtahidani yang bersungguh-sungguh dalam mengajarnya, mukhlisani adalah 2 orang yang ikhlas dalam mengajar ya. Biasanya orang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dia orang yang ikhlas, walaupun tidak bisa kita katakan semua ya. Lihat situ, al-muallimani al-mujtahidani mukhlisani. 2 orang guru yang ikhlas itu 2 orang guru yang gigih atau giat itu adalah orang yang ikhlas. Lihat situ, al-qaidu, kemudian ada al-qaidani. Taib. Sepertinya waktu kita sudah selesai ya. Maka ini latihan tadrib 3 ini kita skip saja ya. Kita nggak usah kerjakan ini, kita akan masuk ke judul selanjutnya nanti di pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam, ini kan habis ini kan ada kan hot untuk kelas 7 sama kelas 10.